Sosok Inggit Garnasih, perempuan yang surat cerainya dengan Soekarno viral. Dikutip dari newsdetik.com, surat cerai Presiden pertama Indonesia Soekarno dan Inggit Garnasih viral di dunia maya. Bukan karena wujudnya, melainkan karena diperjualbelikan secara bebas. Melalui akun Instagram @popstoreindo, surat cerai Soekarno dan Inggit Garnasih diperjualbelikan. Unggahan tersebut pun membuat polemik warganet di dunia maya. Seorang bapak di Bandung menawarkan surat nikah dan surat cerai asli Presiden pertama RI, Insinyur Soekarno dan Ibu Inggit Garnasih. Beliau ternyata cucunya Ibu Inggit. Saya kaget pas baca dokumen sangat bersejarah ini. Baru tahu juga yang jadi saksi cerainya Bung Karno dan Bu Inggit adalah Bung Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan K.H. Mas Mansur. Bisa dicek di Wikipedia, Insinyur Soekarno menikah dengan Ibu Inggit Garnasih pada 24 Maret 1923. Persis sama kan? Yang minat serius PM saya aja langsung dan cek barang ke rumah. Tulis unggahan di akun tersebut. Namun kabar tersebut dibantah oleh cucu angkat Inggit, Tito Asmara Hadi. Ia menjelaskan bahwa dokumen tersebut masih ada hingga kini dan disimpan dengan baik. Ada salah pengertian, itu adalah cerita beberapa tahun yang lalu, tidak perlu dikomentari, ujar Tito singkat saat dikonfirmasi Detik.com, Kamis 24 September 2020. Nah, seperti apa sosok Inggit Garnasih muda dengan Soekarno? Pertemuan Soekarno dan Inggit Garnasih pertama kali terjadi saat Soekarno menempuh pendidikan di Tennessee High School atau THS Bandung. Inggit Garnasih dikenal sebagai ibu kos Soekarno selama di Bandung. Tempat tinggal Soekarno sendiri dibantu oleh Haji Sanusi yang tidak lain adalah teman dari Hos Cokro Aminoto. Kala itu Inggit Garnasih masih berstatus sebagai istri dari Haji Sanusi. Dikutip dari buku Perempuan-Perempuan Pengukir Sejarah karya Mulyono Atmo Siswarto Putra, kedekatan Soekarno dan Inggit Garnasih bermula saat mereka berdua saling menceritakan kehidupan rumah tangganya masing-masing. Soekarno saat itu diketahui telah menikah dengan gadis muda bernama Utari. Hanya saja Soekarno hanya menganggap Utari sebagai adiknya. Sedangkan Inggit Garnasih dianggap seperti sosok ibu karena selalu menyiapkan masakan, membereskan makanan, melayani, memperhatikan pakaian, hingga mendengarkan buah pikiran Soekarno. Inggit pun demikian, ia berkeluh kesah mengenai kelakuan sang suami yang suka bermain judi dan biliar. Bahkan Haji Sanusi tidak pernah peduli terhadap istrinya. Kesamaan masalah rumah tangga itu pun membuat mereka akhirnya menumbuhkan ketertarikan. Walaupun begitu, Inggit Garnasih sempat menasihati Soekarno agar memperbaiki pernikahannya dengan Utari. Cinta mereka berdua juga diketahui oleh pasangan masing-masing. Haji Sanusi tahu apa yang terjadi, tetapi tidak ada usaha untuk merebut Inggit Garnasih karena pernikahannya telah lama rusak. Sedangkan Utari sadar pernikahannya tidak membawa kebahagiaan. Setelah berpikir matang, Soekarno akhirnya memulangkan Utari ke rumah orang tuanya, Hos Cokro Aminoto di Surabaya. Pada tahun 1922, ia memulangkan secara baik-baik dan menceraikannya. Soekarno pun kembali ke Bandung. Ia pun menyampaikan isi hatinya kepada Inggit Garnasih dan disambut pula perasaan itu. Keesokan harinya, Soekarno memberanikan diri untuk menyampaikan hal tersebut kepada Haji Sanusi. Dengan bijaksana dan keikhlasan hati, Haji Sanusi menceraikan Inggit Garnasih. Namun ia membuat perjanjian dengan Soekarno, yakni jika dalam waktu 10 bulan Soekarno menelantarkan atau menyakiti Inggit Garnasih, maka Soekarno harus mengembalikan Inggit kepada Haji Sanusi. Inggit Garnasih dan Soekarno pun menikah pada 24 Maret 1923. Dalam surat pernikahan tersebut tertulis usia Soekarno adalah 24 tahun saat menikah dan Inggit 23 tahun. Padahal sebenarnya Soekarno 22 tahun dan Inggit 35 tahun. Selama pernikahan itu, Inggit Garnasih selalu membantu Soekarno penuh dengan keikhlasan. Bahkan di tahun 19
1927, Inggit menjadikan rumahnya sebagai tempat deklarasi berdirinya Organisasi Politik Perserikatan Nasional Indonesia. Selain itu, perjuangan Inggit Garnasi dalam membantu Soekarno juga terlihat dari caranya merawat, seperti meramu jamu, membuat bedak dan parem. Ia juga sering menjahit kutang, menjual rokok, menjadi agen sabun dan cangkul, bahkan menggadaikan perhiasannya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kesetiaan Inggit Garnasi kepada Soekarno juga terbukti kala ia menjual segala miliknya, termasuk rumah keluarga dari ibunya. Hal itu dilakukan kala Soekarno diasingkan ke ND di Pulau Flores. Namun, pernikahannya Soekarno dan Inggit harus ditimpa godaan kala Soekarno diasingkan ke Bengkulu. Di sana, ia mengajar sebagai guru dan bertemu dengan Fatimah atau sekarang dikenal Fatmawati yang merupakan anak dari ketua Muhammadiyah setempat, Hasanuddin. Soekarno jatuh cinta kepada Fatmawati dan ingin menikahinya demi memiliki anak. Selama ini diketahui anak Inggit Garnasi dan Soekarno adalah anak angkat, namun Soekarno ingin memiliki keturunan langsung dari dirinya. Akhirnya Soekarno memberikan solusi dengan memadu. Bahkan ia juga berjanji menjadikan Inggit sebagai first lady saat Indonesia merdeka. Namun Inggit menentang dan kukuh pada pendiriannya untuk tidak mau dimadu. Inggit pun melepaskan Soekarno kepada Fatmawati. Ia meminta untuk dipulangkan ke Bandung. Mereka akhirnya resmi bercerai pada 29 Januari 1943 dengan perjanjian di bawahnya berupa jaminan hidup dan tunjangan yang disaksikan oleh Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan K.H. Mas Mansur. Inggit Garnasi meninggal dunia pada 13 April 1984 dan dimakamkan di TPU Caringin, Bandung. Ia juga diangkat sebagai pahlawan nasional karena keberadaannya sangat berpengaruh terhadap negara. Untuk mengenang jasanya juga, kediaman dia dijadikan museum dan nama jalannya menjadi Inggit Garnasi. Thank you.